Hai semuanya, happy Sunday. Apa kabar? Senang sekali bisa bertemu lagi bersama saudara-saudara semua. Saya percaya saudara-saudara semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Sebelum kita mulai beribadah, saya ingin memberikan beberapa informasi yang saudara-saudara perlu ketahui. Yang pertama adalah live group. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di dalam live group, saya undang kita semua untuk bergabung di dalam live group. Berikut adalah informasi mengenai live group. Yang kedua, kita punya home base. Home base itu juga live group, tapi isinya adalah anak-anak muda seperti saya. Yang pertama kita punya home base youngpreneurs, yang isinya adalah pengusaha muda. Dan yang kedua kita punya home base artpreneurs,
yang adalah pekerja seni. Berikut adalah informasi tentang Homebase. Yang ketiga adalah Sunday Huddles. Untuk teman-teman Next Gen, mari saya undang kita untuk bergabung di dalam Zoom Huddles every Sunday jam 10.30. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak berusia 7-20 tahun, saya undang kita ikut Zoom Huddles every Sunday jam 10.30. Berikut adalah Zoom Huddles kita. Oke, itu semua informasi yang saya bisa bagikan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk meninggikan nama Tuhan dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Let's worship. Hello, happy Sunday semuanya. Welcome again to City Freedom Online Experience. Saya percaya hari-hari ini the best thing is to linger di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan kedamaian, damai sejahtera itu adalah berkat yang terindah dari Tuhan. Saya mau ajak kita semua untuk baca satu ayat dari Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, hadirat-Mu adalah tempat yang terbaik buat setiap kami. Semakin indah, indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan
Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Waktu kami merasa nggak bisa, waktu kami merasa gagal, Tuhan selalu ada buat setiap kami. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope is exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating your promises to me. Now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo, echo in my soul. When my man says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Engkau Tuhan yang setia buat setiap kami Tuhan. It echoes through our soul, Lord Jesus. Kami mau berkata bahwa kami percaya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari sama-sama beriman Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang
memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Kau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me.
where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Thank you worship team telah mengajak kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Sekarang waktunya yang terbaik untuk kita memberi. Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui transfer bank di keterangan ini. Saya percaya ketika kita memberi untuk Tuhan, kita nggak akan pernah kekurangan. So, selamat menabur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyambut firman Tuhan yang pastinya akan sangat memberkati kita semua. Jangan lupa fokus dan jangan lupa mencatat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, City Freedom. Kita kembali bertemu dengan kabar baik dan kabar sukacita. Haleluya. Tak terasa bulan Januari akan segera habis kembali. Kita sudah segera masuk ke bulan kedua. Kita percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Juga kita lihat COVID katanya semakin mengganas. Tapi kita juga percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah membuat kita kalah. Tuhan yang membuat kita menang selalu. Karena label kita adalah label pemenang. Label kita adalah Tuhan angkat dan Tuhan jadikan kepala, bukan ekor. Artinya setiap kita adalah lebih dari pemenang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus. Kalau hari-hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita hari ini mau belajar soal diberkati untuk memberkati. Banyak yang terjadi hari-hari ini, orang lebih fokus kepada dirinya daripada untuk memberkati orang lain. Tapi kalau hari ini Tuhan ingatkan, tema yang bulan ini adalah kita terakhir bicara mengenai diberkati untuk memberkati. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang kita sudah lakukan sebenarnya di bulan Desember yang lalu. Karena apa? Karena kita tahu Desember adalah bulan kasih. Dan kita sudah banyak memberkati teman-teman kita yang kebetulan mungkin yang kurang beruntung masih kekurangan. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa melakukan itu di bulan Desember. Tapi di bulan Januari kita masih awal tahun baru yang luar biasa ini kita mulai berbagi ya. Kita mau baca dari kitab Kejadian mengenai Abram. Ya, yang mana yang akhirnya berubah menjadi Abraham. Ya, kita buka dalam Kejadian 12 ya. Ayat 1 sampai 3 ya. Demikian firman Tuhan ya. Abraham dipanggil atau panggilan untuk Abraham ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah
dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Ini adalah rencana Tuhan buat Abraham. Dan kita tahu kalau kita semua adalah keturunan Abraham. Artinya janji ini bukan buat Abraham saja, tetapi buat kita semua. Tapi yang paling menarik saudara, kalau kita pelajari Alkitab ini sungguh luar biasa. Begitu Abraham dipanggil Tuhan, Tuhan berfirman, mau jadikan dia suruh keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya. Karena Tuhan punya rencana yang indah, menjadikan dia bangsa yang besar, memberkati dia dan menjadikan namanya masyhur. Semua Tuhan punya rencana indah. Tapi kenyataannya dalam kehidupannya, Abraham tidak semulus yang kita pikir. Pertama, pada saat itu ada kelaparan terjadi. Di mana akhirnya Abraham mengungsi ke Mesir. Nah, pada saat dia mengungsi ke Mesir, kita berpikir pasti susah kan? Pasti dia banyak masalah. Tetapi kalau orang yang disertai Tuhan, beda. Dia malah mengalami kelebihan, kelimpahan. Nah saudara, kalau kita lihat dari cerita ini, bukan hanya di situ. Masih banyak lagi masalah-masalah yang timbul dengan keberadaan Abraham. Dia bersengketa dengan Lot. Dia banyak masalah lagi yang timbul yang lain-lain. Saya mau katakan, tetapi semua itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kalau hari ini kita ada di sini, kita mungkin dengar panggilan Tuhan untuk mengikuti Yesus. Saya mau katakan, ini yang luar biasa saudara. Kenapa banyak orang dipanggil Yesus kadang-kadang takut? Kenapa pada saat orang dipanggil untuk terima Yesus takut? Kenapa? Karena dia pikir nggak bisa lihat Tuhannya. Karena saya mau katakan untuk ikut Yesus hanya perlu iman. Tapi Tuhan punya rencana buat kita. Kita diberkati untuk memberkati. Artinya ini yang membuat saya tadinya juga mungkin sama seperti saudara yang belum kenal Tuhan. Berpikir, mau ngapain ikut Yesus? Toh nggak kelihatan juga. Itu. Saya perlu orang yang bisa membantu saya secara fisik. Tapi cara Tuhan membantu bukan seperti itu saudara. Nah, setelah saya pelajari dari pasal per pasal, ternyata penyertaan Tuhan luar biasa ya. Dijanjikanlah Abraham yang tadinya nggak punya anak, yang akhirnya mendapat anak. Sekalipun dengan umur yang sudah tua. Yang umur di mana istrinya Sarai, umur yang tidak mungkin lagi dia bisa punya anak. Tapi cara Tuhan memberkati itu dengan cara luar biasa. Nah tapi apa yang mereka lakukan juga banyak kesalahan. Sarai berpikir, nggak mungkin saya punya anak. Maka dikasihlah budaknya yang namanya Hagar. Sehingga ada nama anaknya namanya Ismail. Saudara, permasalahan timbul. Terus akhirnya pertengkaran antara Hagar dan Sarai. Terus berlanjut. Tetapi saya mau lihat dari sisi lainnya. Tuhan tuh punya rencana yang begitu indah. Karena di dalam keruwatan, di dalam complicated yang begitu luar biasa. Keselamatan tuh ada terjadi. Nah ini yang orang-orang kadang-kadang tidak mengerti. Ya. Makanya saya mau katakan, ada perbedaan antara diberkati dan mukjizat. Orang perlu mukjizat, tapi pada saat orang itu dalam keadaan krisis. Nah kalau orang dalam nggak krisis, nggak mungkin dia ngalamin mukjizat. Karena bukan namanya mukjizat, tetapi namanya berkat. Nah kalau kita harus memberkati orang lain, artinya apa? Artinya Tuhan mau pakai, kita terima berkat dari Tuhan. Kita salurkan, kita menjadi saluran berkat. Seperti yang dialami Ishak. Ishak juga anaknya yang dapat dengan boleh katakan quote unquote susah payah. Tapi kan akhirnya menjadi berkat. Karena kalau kita baca ya di dalam Kejadian 12 ya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 ya. Dan ayat 12 sampai 14. Ya, demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini waktu zamannya Ishak ya. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham.
Karena zaman Abraham itu terjadi kelaparan. Maka Abraham waktu itu pindah ke Mesir. Nah waktu Ishak juga sama terjadi. Nah, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Nah Tuhan katakan, kalau dulu waktu Abraham suruh ke Mesir, tapi yang ini enggak, jangan ke Mesir. Ya. Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Beda nih, dikatakan suruh diam. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah, kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kau ikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Lihat, perkataan ini sesuai kan? Mendapat berkat. Artinya diberkati untuk memberkati ya. Ini kalau kita lihat firman Tuhan bolak-balik, ini luar biasa saya bilang. Dan di ayat 6 dikatakan jadilah tinggallah Ishak di Gerar. Ya, ayat 12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan domba dan lembu, sapi, dan banyak anak buah sehingga orang Filistin itu menjadi cemburu kepadanya. Saudara, ya kalau kita lihat daripada perjalanan hidup orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, itu sekalipun mereka dalam kesulitan, pertolongan Tuhan selalu ada. Nah, boleh kita pikirkan, saudara. Kalau kita kembalikan di sini, ini kan zamannya perjanjian lama, beda dengan zamannya perjanjian baru. Kalau perjanjian lama mengingat perjanjianku dengan Abraham. Kalau kita orang-orang di perjanjian baru, tidak demikian. Kita mengingat apa yang sudah Yesus lakukan. Ini perbedaannya. Nah, kalau di perjanjian lama, orang berdoa ke masa depan. Tapi kalau kita perjanjian baru, kita berdoa kepada apa yang sudah Yesus lakukan. Jadi kita berdoa ke belakang. Karena kita lihat, oh Tuhan sudah tebus kita. Ya. Jadi ini yang saya bilang, saya sebagai orang yang tadi tidak percaya. Kenapa saya sangat percaya? Karena cara berpikirnya beda antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah di dalam perjanjian lama itu adalah satu bayangan yang kita lihat. Bagaimana Tuhan memilih orang. Di dalam perjanjian baru Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Nah kita hanya menikmati. Dan kita mengambil apa yang sudah Tuhan siapkan. Nah hari-hari ini kalau saya mau katakan dengan pandemi ini. Dengan keberadaan yang sekarang ini. Banyak orang kesulitan. Kesulitan dalam kehidupan. Bahkan banyak orang juga kesulitan. Kok gue gak sembuh-sembuh ya? Kok saya gak sembuh-sembuh? Malah dia bukan fokus kepada Tuhan. Malah dia fokusnya kepada penyakitnya. Saya mau katakan. Semua sudah selesai di kayu salib. Tapi kalau kita gak percaya Tuhan Yesus. Saya mau katakan. Kita gak akan lihat apa-apa. Yang kita lihat adalah sesuatu yang karena pikiran kita fokusnya ke masalah, akhirnya kita nggak bisa kemana-mana. Karena dengan percaya dan iman, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, saudara. Ya, kita lihat ya sekarang ya, di dalam keadaan sekarang, gereja kita juga sama. Dalam beberapa kesempatan tiap minggu mungkin 4 kali kita memberikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Pindah-pindah kita berikan makan kepada mereka. Banyak orang di saat-saat ini kekurangan makan. Quote unquote katanya nggak punya uang. Tapi di Jakarta ini kata nggak punya uang tuh relatif ya. Karena kalau di Jakarta asal rajin sedikit untuk makan gampang. Ya tapi kalau ada yang nyiapin kan mereka lebih bahagia kan itu. Jadi orang bisa dapat makanan. Juga apa yang sudah saya lakukan juga. Saya juga waktu bulan Desember, selama bulan Desember, saya mencoba untuk memberikan makanan setiap pagi. Bangun tidur saya langsung nih. Dan apa yang saya lihat sungguh luar biasa. Orang yang mukanya monyong, pada saat mukanya susah, pada saat kita bawain makanan, kita kasih dengan sukacita. Orang terima. Yang tadinya monyong, yang tadinya gimana gitu. Begitu lihat makanan hanya sebungkus nasi uduk aja yang saya beliin. Itu sungguh-sungguh menjadi perubahan yang besar Tuhan. Juga yang jualannya juga sama saudara. Jadi bukan yang menerima, yang jualannya juga sepi. Nggak ada yang beli. Akhirnya apa?
Kalau kita datang nih untuk beli makanan 30 bungkus atau berapa bungkus, mereka senang. Kalau bisa Pak tiap hari beli sama saya. Tapi kan kita tahu di Jakarta juga banyak penjual-penjual yang mau jualan makanan. Supaya kita beli. Karena dia tahu kita beli rutin 20-30 bungkus. Ya. Jadi disinilah letaknya membuat saya, ternyata keberadaan ini sungguh luar biasa ya. Kalau kita bisa memberkati orang, itu bukan hanya memberkati dalam bentuk uang saja. Tapi memberkati dalam bentuk sukacita. Karena apa? Karena dengan keberadaan kita kan kita bisa cerita mengenai firman, kita bisa menceritakan hal-hal kebaikan Tuhan. Kita bisa membawa dia ke dalam satu pengalaman baru lah ya. Gitu ya. Karena kalau mereka lagi pusing, saya katakan nggak usah pusing. Kan kita bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan kan ada. Gitu. Nah inilah fungsinya kita ya. Seperti ya kita memberi makan 100 orang itu. Memang kita nggak bisa sebutkan dari gereja mana, tapi kita bergerak untuk supaya orang menikmati pemberian ini pada prinsipnya dari Kristus, dari Tuhan Yesus. Nah, demikian juga kita melihat di zaman-zaman ini sekarang. Banyak orang, katakanlah yang kena COVID. Ya. Satu keluarga kena COVID. Untuk sembuh aja nggak gampang, sulit. Tapi saya mau katakan, ada yang namanya berkat yang terselubung, atau kita katakan nggak ngerti, kita nggak ngerti itu semua. Tapi sebenarnya Tuhan bisa nyatakan semua itu buat orang-orang percaya. Bahkan saya pernah dengar satu kesaksian yang luar biasa. Ini membuat saya kadang-kadang kaget-kaget ya. Ada satu hamba Tuhan, kebetulan anaknya autis dan ibu bapaknya kena COVID dan harus dirawat gitu. Tapi secara manusia dia mikirin anaknya. Bagaimana anaknya, gimana. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Suatu saat anaknya nggak tahu gimana, anaknya menjadi penyembah. Senang nyembah Tuhan. Saudara. Akhirnya ibu dan bapaknya ini kaget. Dia juga, mereka tuh hamba Tuhan. Kok anak saya bisa jadi nyembah? Jadi suka nyembah. Ternyata Tuhan tuh luar biasa ya. Di saat susah, di saat kita lagi kejepit, di saat lagi gimana, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya mau katakan, kita nggak perlu takut. Di saat tiada jalan, pada saat kita dalam lembah kelam, seperti Mazmur 23, ku tak takut, sebab kau besertaku, gadamu dan tongkatmu adalah penghiburku. Itu nyata saudara. Dan kalau hari-hari ini saudara dia dipanggil Tuhan atau diajak untuk terima Yesus, saya mau katakan, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa saudara. Mungkin banyak orang yang sudah tawar hati atau mungkin orang putus asa. Saudara, kalau saudara nggak punya pengalaman pribadi, saya katakan nggak bisa cerita. Tapi saya berani cerita karena saya mempunyai pengalaman pribadi ini bersama Tuhan. Saya mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Nah, oleh karena itu banyak hal-hal yang kita lihat juga. Ada juga anak yang bersaksi bagaimana dia tadinya nggak bisa sekolah, di mana dia harus bekerja. Dia bekerja, akhirnya nggak tahu gimana, dia bisa bawa orang tuanya ke luar negeri juga. Dan setelah itu, travelnya tutup. Dan nggak tahu gimana, ada lagi jalan keluar yang baru. Dia dapat beasiswa. Nah pada saat dia dapat beasiswa, tahu-tahu dia mendapat angka yang sempurna, yang luar biasa. Saudara, semua itu kita nggak ada yang ngerti. Kita sebagai anak-anak Tuhan nggak tahu. Tapi kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, pada saat kita memberkati mereka, saya mau katakan, kita memberikan matahari buat mereka. Kita memberikan hujan buat mereka. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Ada suatu perubahan. Karena apa? Karena mereka nggak tahu identitas mereka itu siapa sebenarnya. Tapi pada saat mereka menikmati, mereka tahu, ternyata saya punya identitas di dalam Kristus. Saya adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anaknya Tuhan yang adalah penerima atau pewaris daripada apa yang Tuhan berikan pada kita semua. Oleh karena itu hari-hari ini saya mau katakan, ayo kita belajar. Jangan lihat kehidupan kita yang di belakang. Bagaimana kita hidup dulu. Itu nggak penting. Yang Tuhan lihat adalah yang sekarang. Lihat, kalau saudara nggak percaya, lihat Yakub. Yakub konotasinya adalah sebagai penipu. Atau orang yang licik. Ya. Dalam kehidupannya mungkin juga diajarin oleh ibunya yang namanya Ribka. Karena dia dinubuatkan kalau anak yang nomor 2 akan memimpin anak yang nomor 1. Tapi apa yang terjadi?
Karena sudah ada di otaknya, akhirnya dengan kekuatan sendiri mereka membuat anak nomor 2 itu jadi nomor 1. Padahal Tuhan sudah merencanakan bukan dengan cara itu. Tapi orang kadang-kadang suka bekerja dengan caranya sendiri. Nah, akhirnya timbullah masalah. Nah, dari seorang penipu, kalau Tuhan mau pakai, kalau berkat Tuhan dicurahkan kepada mereka, saya mau katakan, berkat itu nggak pernah diambil Tuhan, tapi terus berjalan. Nah, akhirnya Yakub bisa mengalami pergumulan dengan Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Yakub bergumul, dan dari namanya penipu diganti menjadi Israel. Saudara, itu cara Tuhan bekerja. Israel yang kurang lebih artinya adalah pangeran Tuhan. Nah, dari hari-hari ini kalau kita mau lihat dengan pandemi ini, saya mau katakan jangan fokus dengan pandemi. Jangan lagi lihat-lihat pandemi. Kita lihat apa yang Tuhan kerjakan buat kita semua. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Terobosan-terobosan baru. Kita mulai berpikir apa yang Tuhan pikirkan, bukan apa yang kita pikir. Jadilah berkat yang kita terima untuk memberkati orang lagi, Tuhan. Dan karena kita tahu cara yang Tuhan bekerja, kita nggak mengerti. Tapi Tuhan punya rencana dalam hidup kita, yaitu menjadi berkat buat semua orang. Oleh karena itu hari ini saya nggak akan panjang-panjang, tapi biarlah ini boleh menjadi berkat yang buat kita semua. Kita percaya. Satu hal, saya ingetin sesuatu. Terkadang kita, kalau saya lihat dari firman Tuhan ini, banyak orang nggak gampang untuk mendapatkan jodohnya. Ya. Tapi saya lihat Ribka begitu mudah untuk mendapatkan jodohnya. Karena apa? Karena dia mau melakukan extra mile. Pada saat ada orang pelayan Tuhan, hambanya Abraham datang, mau minta minuman. Dia bawa unta dan lain-lainnya. Ribka katakan dia kasih minum semuanya, termasuk unta-untanya. Dari situ, itulah tanda yang dibutuhkan untuk menyatakan kalau dia adalah orang pilihan Tuhan untuk calon istrinya Ishak. Ya. Sungguh luar biasa bersama Tuhan, sungguh. Dan saya mau katakan, ambil extra mile dalam hidup saudara. Lihat tuh. Karena pada saat kita memberkati, kita perlu extra mile. Mungkin pada saat kita memberkati, kita juga punya pas-pasan. Saya mau katakan, lakukan itu. Jangan pernah ragu-ragu, lakukan. Karena Tuhan gak lihat berapa duit yang kita kasih. Bagaimana hati kita pada saat memberi. Itu yang luar biasa, saudara. Ya, jadi berkat Tuhan luar biasa. Ya, saya akan tutup. Mari kita berdoa. Kita percaya kalau kita hari ini belajar dari soal diberkati untuk memberkati, kita belajar banyak hal yang kita nggak ngerti, tapi kita tahu ini ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Biar kita belajar berkat itu bukan hanya uang, tapi berkat itu adalah kehidupan. Berkat Allah adalah, kalau kita boleh kenal Tuhan, itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Yang mungkin orang gak ngerti, tapi itu berkat yang luar biasa. Yang mana berkat itu membuat kita bisa hubungan intim dengan Tuhan. Oleh karena itu hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong Tuhan, jamah dan urapi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya apa yang sudah Kau lakukan di kayu salib sudah ada dalam kami. Kami sudah mewarisinya itu. Dan biar itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami boleh menjadi saluran berkat buat teman-teman kami yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Your grace above.
'cause you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Luar biasa firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua yang sudah tune in di C3 Freedom Online Experience kita. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk stay safe, stay healthy, and God bless. See you.